Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua ya. Jumpa lagi bersama Digi Media. Semoga teman-teman dimanapun Anda berada diberi kesehatan dan keberkahan ya untuk kita semua ya. Oke ya, dan kali ini saya mau sharing ya analisa teknikal dan fundamental untuk saham Bumi Resource Tbk ya. Teman-teman bisa lihat di sini penurunannya, koreksinya itu cukup dalam, sekitar 72% ya dari kenaikan ATH di bulan Januari 2026. Ini cuma hitungan bulan, ini koreksinya gila-gilaan sih. Juni 2026 sekarang koreksinya sudah 72%. Wow, itu menurut saya, aduh, lumayan dalam ya. Apakah ya kondisi saat ini ya waktunya kita serok, waktunya kita akumulasi ya. Tetapi teman-teman itu perlu diketahui, kita berinvestasi di sini harus bijak. Walaupun di saham itu aman dan aman dan aman, tetapi teman-teman itu harus melihat situasi kondisi ya, ekonomi dalam negeri secara nasional seperti apa, dan isu kemarin itu sempat demo besar-besaran mahasiswa dan isunya malah mengarah ke tahun 98. Jadi teman-teman di sini itu harus benar-benar melihat ya kondisi isu-isu secara nasional dan juga kebijakan ya, regulasi secara nasional seperti apa untuk pemerintahan sekarang. Oke ya, apakah ya saham Bumi untuk waktunya kita serok? Oke, sebelumnya saya akan ulas di sini ya. Di sini untuk Bumi Resource di sini adalah perusahaan di bidang batu bara ya, minyak, gas dan batu bara. Di sini berdiri cukup lama juga ya, dari tahun 90 ya. Itu menurut saya sudah benar-benar sudah teruji. Itu untuk alamat kantornya di Komplek Rasuna Said ya teman-teman. Nah teman-teman di sini bisa lihat untuk sekretaris di sini Ibu Irana Chandramala dan Direktur Adika Nuraga Bakri ya sebagai Presdir. Terus untuk wakil Presdir di sini Agus Projo Sasmito di sini ya. Teman-teman bisa dilihat di sini ya untuk jajaran direktur. Terus komisaris di sini ada Sarif Cicip Sutarjo ya sebagai presiden komisaris, dan komisarisnya di sini teman-teman bisa dilihat. Terus untuk komite audit ada Bapak Sulaiman Zuhdi Pane sebagai ketua dan anggota, teman-teman bisa dilihat di sini. Terus untuk pemegang saham di sini ya ada Mac Energy Hong Kong, itu menguasai sekitar 45%, dan ada di sini masyarakat warkat ya 0,01 ya, dikit banget. Terus masyarakat non warkat 54% ya. Terus anak perusahaan di sini ya teman-teman perlu diketahui, di sini ada Indo Coal Resource ya, itu sekitar 70%, PT Arutmin 90% ya, PT Bumi Resource 20%, dan PT Dharma Henwa, Kaltim Primakol, dan PT Pendopo Energi. Oke, kita langsung lihat di secara analisa teknikal ya. Kita akan cari ya untuk area-area penting untuk saham Bumi di sini ya. Kira-kira arah market untuk saham Bumi Resource di sini apakah akan mengalami pantulan, pembalikan arah untuk kembali ke ATH atau jauh lebih tinggi ke ATH ya. Kita akan coba analisa teknikal di time frame daily ya. Teman-teman di sini bisa lihat. Oke, menurut saya ini cukup bagus ya untuk saat ini, benar-benar cukup bagus ya untuk saham Bumi di sini ya. Oke, kita bisa lihat untuk area supportnya ya. Ini kuat banget teman-teman. Untuk area supportnya di sini ini enggak sembarangan bisa dijebol ya. Ya teman-teman bisa lihat ya. Ini enggak sembarangan bisa dijebol ya. Ini ya, bila mana ya support ini dijebol ya, ini bisa jauh lebih dalam lagi ya untuk koreksinya ya, untuk penurunannya. Menurut saya itu nggak segampang itu Ferguson. Jadi ya secara skenario ya, bila mana ya penurunan di harga ATH 486 dan mengalami koreksi cukup dalam menurut saya ya,
bila mana support ini terjebol, ya bila mana ya kita kan nggak tahu ya, namanya kondisi ekonomi, isu-isu secara nasional kita nggak tahu ke depan ya. Bila mana isunya kurang baik, terus ekonominya kurang baik, terjadi benar-benar krisis ya, ini support ini bisa terjebol. Itu menurut saya itu parah banget lur, bisa melanjutkan penurunan yang cukup dalam di sini lur ya, kita tandain ya. Apapun ya kondisinya ya, kita harus menskenariokan ya opsi-opsi bila mana. Jadi kita di sini itu walaupun investasi di saham, kita itu nggak boleh all in. Kalau misalnya contohnya, kalau misalnya all in, kita FOMO di sini, kita membeli akumulasi di Januari 2026, kebanting di sini minus 71% portofolio kita ya. Itu kan ya lumayan, itulah lumayan babak belur. Tetapi kalau misalnya teman-teman di sini FOMO, aku total membeli dengan all in ya, dengan apalagi menggunakan uang panas di sini. Kalau misalnya kebanting, kalau misalnya kita beli di harga 133 di sini, turun ke support terendah di sini, ini udah turun 40% ya lur. Kalau misalnya ini sampai terjebol ya, kalau sampai terjebol itu minus bisa 90%an lur. Jadi menurut saya itu perlu perlu diwaspadai ya. Jadi kita perlu bijak dalam berinvestasi, nggak boleh all in, kita harus mipil ya, seperti ini lur. Bila mana terjadi kondisi-kondisi yang kurang baik ya. Tetapi menurut saya itu nggak segampang itu support ya untuk saham Bumi Resources ini tertembus. Menurut saya sangatlah sulit. Tetapi analisa saya, market akan bermain ya kurang lebih ya di area support di sini lor, akan bermain di sini ya. Mungkin ya analisa saya akan sideways atau konsolidasi, akan konsolidasi terlebih dahulu di sini, dan kemudian ya menurut saya ekonomi secara nasional dan isu secara global dan isu-isu politik udah mulai membaik, dan di sini sideways jenuh dan kemudian akan mengalami pemantulan ya, keluar dari support area dan akan melanjutkan kenaikan ke ATH di sini. Menurut saya itu cukup bagus di sini untuk harga saat ini. Ya, menurut saya untuk saham Bumi Resources Tbk untuk bulan Juli ya, itu akan mengalami sideways atau konsolidasi, dan sangat tepat waktunya untuk akumulasi untuk serok nambah muatan ya, sebelum ketinggalan kereta di sini lor ya. Berapa kenaikan kalau misalnya kita beli sekarang terus kembali ke harga 470-an ya, kita bisa mendapatkan keuntungan sebesar 260%. Itu menurut saya luar biasa lor ya. Jadi di sini adalah momentum ya, kondisi saat ini di mana saham-saham berguguran, tumbang ya, kita bisa mengambil opportunity di sini, peluang untuk mengambil keuntungan di tahun-tahun yang akan datang ya. Ya, jadi seperti itu lur. Kalau misalnya bila mana di sini ya, bila mana resisten di sini tertembus ya. Resisten saya rasa di sini adalah resisten ya. Menurut saya ini resisten di sini nggak begitu kuat ya. Resisten di sini menurut saya nggak begitu kuat ya. Resisten di sini nggak begitu kuat, tapi tebel, tapi menurut saya nggak kuat ya. Lebar ya, bukan tebel, lebar. Tetapi menurut saya ini nggak begitu kuat ya. Kemungkinan ya ini sangatlah mudah tertembus ya. Mungkin ya butuh waktu beberapa tahun lah, untuk 5 tahun 10 tahun ke depan ya, insya Allah ini untuk resisten ini tertembus. Jadi kita bisa mendapatkan keuntungan 200% lebih lur. Kalau misalnya ini tertembus ya 300, 400 atau 500% kita bisa mendapatkan lur ya. Tetapi teman-teman perlu diingat, jangan sampai terlena. Kita berinvestasi itu walaupun di saham itu tidak begitu beresiko dibandingkan kripto ya, tetapi kita itu tetap harus bijak dalam berinvestasi, nggak boleh all in gitu ya. Karena kenapa ya, kita itu
Jangan sampai menjadi penonton bila mana ekonomi secara nasional kurang baik, isu-isu kurang baik, dan terjadi krisis ya. Ini bisa ya, sangat mungkin support area di sini akan tertembus. Kalau misalnya tertembus, berarti penurunan itu jauh lebih dalam lagi di sini, lur. Ya, jauh lebih dalam lagi. Ya, teman-teman bisa lihat secara trendline ya, secara trendline di sini memang benar-benar keras banget, dam keras di sini ya. Dam keras, bayangin aja, cuma hitungan bulan ya, dari Januari, Juli, Agustus, dari Januari ya, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, cuma 6 bulan. Ini turunnya 70% ya. Kalau misalnya kita beli sekarang tertembus untuk support area, cuma ke dasar support area aja itu udah minus 40%, apalagi sampai terjebol. Kita sudah tidak punya amunisi, sudah tidak punya uang dingin. Nah, di sini kita itu adalah menjadi penonton saja. Sangat disayangkan kalau misalnya kita itu di saat harga murah, diskon besar-besaran, kita cuma menjadi penonton gitu ya. Oke, mungkin untuk sharing kali ini untuk saham Bumi Resource Tbk ya. Semoga video ini bermanfaat. Sekali lagi, bukan bermaksud saya untuk menggurui, kita di sini belajar ya, bareng menganalisa. Jadi kita itu tidak asal buy sell dan tetapi kita itu bisa tahu apa alasan kita itu membeli saham ini secara fundamental, kepemilikan, atau mungkin produk, atau roadmap ke depan, atau mungkin secara teknikal karena memang posisinya ini sangat bagus ya. Jadi kita itu nggak asal tebak-tebakan. Oke, semoga video ini bermanfaat. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.